Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Tentu kehidupan setiap kita anggota keluarga Allah tidak pernah terlepas dari pertolongan dan kasih karunia Allah yang selalu terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Untuk itu kita akan selalu mencari kehendak Allah. Kita akan selalu hidup untuk mewujudkan bakti kepada Allah. Hari ini kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Bersama-sama terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda suci dengan judul dan tema dalam ungkapan Jawa, alu wong kalah wang tinimbang kalah wong. Sekali lagi, alu wong kalah wang tinimbang kalah wong. Anggota keluarga Allah orang Jawa seringkali menggunakan kata-kata yang hampir sama, mirip dalam membuat ungkapan yang berisi pengajaran. Tentu dengan tujuan dan harapan agar pengajaran tersebut lebih mudah ditangkap, diingat, dimengerti oleh pendengarnya sehingga si pendengar kemudian mewujudkan pengajaran yang dimaksud di dalam kehidupan. Ungkapan Jawa yang digunakan pada judul dan tema perenungan sabda suci hari ini menggunakan dua kata yang mirip, hampir sama, hanya menggunakan satu huruf vokal yang berbeda, yaitu wang dan wong. Wang dalam bahasa Jawa berpengertian harta milik, sedangkan wong bisa berarti orang, pembesar, atau nama. Nama dalam hal ini dianggap sesuatu yang penting, berharga, dan besar bagi kehidupan seseorang. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan Jawa alu wong kalah wang tinimbang kalah wong
menjadi lebih baik rugi harta milik daripada rugi nama. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa alu wong kalah wang tinimbang kalah wong sebenarnya memberikan pengajaran agar setiap pribadi memiliki sifat satria. Lebih baik menanggung kekalahan atau kerugian tetapi secara satria daripada mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemenangan dengan cara curang atau tidak terpuji. Anggota keluarga Allah, orang Jawa seringkali menggambarkan dan mengidentikan tentang kehidupan. Orang menjalani hidup bagai sedang dalam perlombaan atau peperangan. Untuk itulah segala sesuatu yang terjadi harus dihadapi secara satria. Di dalam kehidupan, setiap orang pasti mengharapkan memperoleh kemenangan atau mendapatkan keuntungan. Karena kemenangan dalam tanda kutip dan keuntungan juga dalam tanda kutip berarti sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan dianggap merupakan suatu anugerah yang melimpah. Namun kemenangan ataupun keuntungan dalam tanda kutip tersebut hendaknya diperoleh dengan cara yang luhur. Tidak boleh meninggalkan sifat-sifat keutamaan seperti kejujuran, ketulusan, dan kebenaran. Kalaupun di dalam perjalanan terjadi kekalahan atau kerugian dalam tanda kutip, hal tersebut harus disikapi sebagai batu uji agar bisa naik kelas atau naik level dalam kehidupan. Kekalahan dan kerugian dalam tanda kutip hendaknya diterima dengan tulus hati sebagai realita kehidupan yang memang harus terjadi. Namun dalam hal ini jangan sampai kalah atau rugi nama, kalah atau rugi perkara hal yang utama. Demikian pengajaran Jawa bahwa setiap orang harus bersikap satria dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Anggota keluarga Allah, Rasul Yohanes saat menerima wahyu dari Tuhan perihal kehidupan beriman juga memberikan pernyataan wahyu yang diterimanya bahwa hidup beriman juga membutuhkan watak dan sikap satria. Lewat bagian leksionari bacaan hari ini, secara khusus bacaan kedua, kita akan bersama-sama merenungkan sabda suci. Untuk itu mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Wahyu kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11.
memberikan kesaksian demikian kepada jemaat Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Anggota keluarga Allah, wahyu Allah lewat Yohanes ini diberi tema dan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia kepada jemaat di Smyrna. Adapun alamat tujuan wahyu atau yang pertama kali harus menerima wahyu ini adalah malaikat jemaat di Smyrna. Pada ayat ke-8 dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Pertanyaan pergumulan kita adalah, siapa toh yang dimaksud dengan malaikat jemaat Smyrna itu? Saya mencoba membaca kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5, dinyatakan demikian. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Smyrna. Anggota keluarga Allah, kita sering memahami bahwa malaikat adalah manifestasi dari yang diutus oleh Tuhan guna menyampaikan atau melakukan sesuatu kepada manusia. Malaikat tersebut diutus oleh Tuhan karena memang dia adalah pelayan Tuhan. Dalam hal ini, siapapun pribadi yang bertugas dalam utusan itu adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia.
Jadi kalau dinyatakan kepada malaikat jemaat di Smyrna, itu berarti tugas yang harus diemban pelayanan oleh utusan tadi adalah tugas untuk melayani Tuhan, bukan melayani jemaat di Smyrna, bukan untuk menjaga jemaat di Smyrna, bukan untuk melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Dan pelayanan kepada Tuhan itu lewat kehidupan jemaat di Smyrna. Jikalau dalam kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dinyatakan, pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Smyrna, itu berarti malaikat atau pelayan Tuhan tersebut mewakili atau menjadi duta dari jemaat di kota Smyrna dalam melayani Tuhan. Anggota keluarga Allah pribadi yang menjadi duta bukanlah sekadar mewakili dan berjalan menurut kemauan diri sendiri tanpa ada korelasi hubungan dengan yang diwakili. Misalnya duta besar kenegaraan, sekalipun mewakili, misalnya duta besar negara Indonesia sekalipun mewakili negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi bukan berarti dia berkeputusan seenaknya sendiri dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauan diri. Tidak. Duta tersebut harus menjadi cerminan kehidupan dari yang diwakili. Duta tersebut harus mempresentasikan dari apa yang diwakilinya. Dengan demikian, kita tahu bahwa jemaat di kota Smyrna secara menyeluruh, yang tadi dikatakan diwakili oleh malaikat jemaat di Smyrna atau pelayan Tuhan di Smyrna tadi, jemaat Smyrna menyeluruh merupakan pribadi-pribadi atau orang-orang yang melayani Tuhan. Dutanya mempresentasikan, mewujudkan, oh, dia melayani Tuhan. Berarti keadaan jemaat di Smyrna adalah jemaat yang memang melayani Tuhan. Bukankah sebenarnya bukan hanya jemaat di kota Smyrna yang harus melayani Tuhan, tetapi jemaat dimanapun dan kapanpun waktunya, ketika menyatakan diri sebagai jemaat Tuhan, itu berarti dia harus melayani Tuhan. Termasuk kita, anggota keluarga Allah, termasuk orang percaya zaman sekarang sampai kapanpun harus menjadi pribadi-pribadi yang bertugas melayani Tuhan, bukan melayani dan mengikuti kemauan diri kita sendiri, apalagi mengikuti nafsu manusiawi. Bukan, tetapi melayani Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, terus bagaimana cara pelayanan kepada Tuhan tersebut bisa dilakukan? Pelayanan kepada Tuhan bisa dilakukan harus diawali dengan pengakuan dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan terus-menerus terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ayat 8b menyatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Pernyataan yang awal dan yang akhir menjelaskan betapa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dari awal dunia diciptakan, dijadikan oleh Allah, hingga besok saat dunia berakhir dan saat datangnya hari Tuhan. Bahkan di dalam proses kehidupan, di dalam proses karya yang dilakukan Allah, ketika menyelamatkan manusia lewat karya Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah mati mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Namun
bangkit lagi, dan itu menjelaskan bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan di atas segala-galanya. Alam maut pun kalah karena bangkit lagi tadi. Anggota keluarga Allah berdasarkan pengakuan akan kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kuasa Tuhan yang di atas segala-galanya. Jemaat, orang percaya termasuk anggota keluarga Allah, termasuk kita saat ini, harus mewujudkannya dalam watak kesatria, dalam iman atau kepercayaan. Kita memiliki watak satria dalam iman dan kepercayaan. Jemaat Smyrna menjadi simbol kesusahan dan kemiskinan di dunia. Bahkan juga karena kemiskinan dan kesusahan itu, jemaat Smyrna mengalami fitnah dan diremehkan. Ayat 9 menyatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kesusahan dan kemiskinan di dunia itu yang menjadikan jemaat kemudian hanya akan mengandalkan kuasa Tuhan yang di atas segala-galanya dan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu tadi di sepanjang perjalanan hidup. Sekalipun mengalami kesusahan kemiskinan, namun meyakini dan mengandalkan kuasa Tuhan memampukan. Sehingga dalam hal ini ketika orang mengandalkan kuasa Tuhan, sekalipun dalam kesusahan dan kemiskinan, Tuhan menyebutnya sebagai kaya, tetapi engkau kaya. Dalam fitnahan dan anggapan remeh oleh orang-orang yang merasa diri kuat, merasa diri lebih pintar, merasa diri memiliki segala-galanya lebih mampu, seperti orang Yahudi. Jemaat Smyrna menjadi orang-orang yang tetap bisa setia dan taat pada kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah karena menjadi pelayan Tuhan tadi. Dan dalam hal ini oleh Allah, jemaat Smyrna tidak dimasukkan dalam bagian jemaah iblis. Ada dua hal dan itu menjadi perbandingan. Orang-orang Yahudi yang menganggap diri mampu, yang meremehkan orang lain, yang memfitnah orang lain tadi, digolongkan oleh Tuhan di dalam wahyu ini, mereka adalah jemaah iblis. Namun jemaat Smyrna yang selalu taat kepada Allah tidak digolongkan menjadi jemaah iblis. Bukankah memang iblis pekerjaannya memang selalu melawan Allah? Kalau dipertanyakan di dalam setiap pribadi kita pengen menjadi kelompok yang mana, jemaah iblis atau jemaat Allah yang selalu mewujudkan takut dan taat pada kehendak Allah tadi. Anggota keluarga Allah, panggilan bagi jemaat Smyrna dan orang-orang yang selalu ingin setia, selalu ingin menurut pada kehendak Allah. Bagi orang-orang yang tidak pengen dikelompokkan dalam kelompok jemaah iblis, Tuhan menyatakan dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam hal ini, jangan pernah takut dengan penderitaan di dunia. Namun takutlah pada penderitaan abadi, penderitaan kekal saat besok hari Tuhan datang. Sadarlah, iblis hanya bisa bekerja saat di dunia ini
dengan cara menyesah, mencobai, mendatangkan kesusahan dan lain sebagainya. Namun iblis tidak akan pernah bisa berkarya lagi pada kekekalan nanti. Maka dalam hal ini yang perlu dibangun di dalam kehidupan, baik jemaat di Smyrna, jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anggota keluarga Allah saat ini atau sampai kapanpun, sampai Maranatha datang, yang harus dibangun adalah setiap pribadi jemaat Allah memiliki watak satria. Baik jemaat Smyrna, orang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun anggota keluarga Allah harus menerapkan aluwong kalah wang tinimbang kalah wong dalam kehidupan iman. Kita harus merelakan semua yang ada di dunia ini. Namun jangan pernah merelakan janji kehidupan kekal dalam kedamaian yang sudah diberikan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus saat Ia bangkit dari antara orang mati. Satu hal yang ditegaskan dan perlu dikuatkan di dalam kehidupan, baik jemaat Smyrna, dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kapanpun waktunya, termasuk saat ini, termasuk setiap anggota keluarga Allah, kita semua. Satu hal yang perlu ditegaskan dan dikuatkan adalah ada Roh Allah. Sekali lagi yang perlu ditegaskan dan dikuatkan, ada Roh Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah berkarya, bekerja, memberikan kekuatan, pengarahan, petunjuk, himbauan, bimbingan dan lain sebagainya agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam jalan Tuhan. Agar setiap orang yang percaya kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus jangan pernah terjatuh menjadi jemaah iblis. Ayat terakhir bacaan kita, ayat 11 dinyatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Anggota keluarga Allah tentu dalam hal ini sejajar dengan kata-kata siapa bertelinga, bisa juga menjadi siapa bermata, siapa memiliki otak, siapa berperasaan, siapa bermulut, dan lain sebagainya. Semua organ dan anggota tubuh yang kita miliki. Mari kita mencoba melihat diri kita masing-masing. Dari manakah sih telinga kita, mata kita, otak kita, hati, perasaan kita, dan semua organ tubuh kita? Bukankah sebenarnya telinga, mata, otak, hati untuk berperasaan, mulut, dan lain sebagainya, semua organ tubuh kita adalah pemberian Allah? Itu artinya kalau kita sadar telinga, mata, otak, hati, dan semua yang ada dalam tubuh kita adalah pemberian Allah, itu berarti baik telinga, mata, otak, perasaan, mulut, dan lain sebagainya harus digunakan untuk mengikuti kehendak Allah lewat bimbingan, arahan, petunjuk dari Roh Allah sendiri. Telinga harus digunakan untuk mendengarkan petunjuk, bimbingan, dan arahan dari Roh Allah. Mata harus digunakan untuk melihat realita bahwa di dunia tidak ada yang abadi, termasuk yang ditawarkan iblis, sehingga mata kita hanya terarah pada kehendak Allah. Otak harus digunakan untuk berpikir dan mempertimbangkan dalam berbagai wawasan yang luas perihal petunjuk, arahan, bimbingan yang diberikan oleh Roh Allah. Perasaan harus digunakan untuk menentukan bahwa manusia
harus selalu ikut pada petunjuk arahan bimbingan yang diberikan oleh Sang Roh sendiri. Mulut harus digunakan dan selalu digunakan untuk menyatakan aku mau mengikuti petunjuk bimbingan arahan dari Sang Roh. Dan mulut juga digunakan untuk selalu memuji nama Tuhan saja. Demikian juga seterusnya pada bagian-bagian anggota tubuh yang lain. Semua hanya digunakan untuk memperhatikan bimbingan arahan petunjuk dari Sang Roh dan kemudian mewujud nyatakannya di dalam kehidupan. Dan bagi setiap orang percaya yang melakukan itu akan diberi kemenangan. Ayat 11b dinyatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang menerima sabda suci hari ini. Amin. Kita bersama berdoa, segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan bagi nama Allah yang menyatakan sabda suci, mengingatkan kepada kami semua agar kami memiliki watak kesatria di dalam beriman kepada Allah. Karena kami sudah memiliki damai sejahtera dan kehidupan kekal sejati, kami tidak mau terjatuh menjadi jemaah iblis dan kami harus memiliki watak aluwung kalah uang tinimbang kalah wong. Tolong kami, mampukan kami, bangsa dan negara kami dengan segala komponen yang ada, tetap kami haturkan, itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, memohonkan ampun setiap komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan watak kesatria aluwung kalah wang tinimbang kalah wong. Dengan tetap mengandalkan berkat dan kuasa Tuhan, kita menerima berkatnya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, melingkupi melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan berdasarkan sabda suci hari ini. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka